Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillah ta'ala min syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati anbiya'i wa ummatihi. Syabda Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Kita melanjutkan materi kemarin tentang masalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bahwa kemarin hal yang dapat membatalkan puasa di situ adalah ketika seseorang itu menelan dahak, ya, dahak sampai ke akhir daripada makharijul kha, itu nanti batal, ya. Tetapi ketika di situ dahaknya tidak sampai ke makharijul kha, maka di situ tidak sampai membatalkan puasa. Adapun tentang masalah ludah yang di situ murni, artinya murni di situ tidak ada campuran darah, tidak ada campuran dahak, maka di situ ketika ada ludah tersebut sampai ke ma'dan, ke dalam, ke jauf, maka di situ tidak dapat atau tidak membatalkan puasa. Berikutnya, wa alla yajunna lan yento ora gila, ora edan sapa shaim walau lahdotan senajan sediluk, wa alla yugmalan yento ora ayan sapa alihi al kula yaumi ing dalem saben-saben dina, wala yasikhu lan ora sah apa saumul idaini poso ing dalem bodho loro, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa ayyamat tasyriki lan ing dalem dina tasyrik. Wa kadalan iku kaya mengkono la yasiku nisful akhiri utawi poso ing dalem separo akhir. Nisful akhiri utawi poso ing dalem separo akhir min Sya'ban sangking wulan Sya'ban. Wa yaumus syakki lan poso ing dalem dina mamang. Wa yaumus syakki lan poso ing dalem dina mamang illa ayyasila kejaba lamun nyambung. Illa ayyasila kejaba lamun nyambung sapa shaim. Hu ing shaum bima kelawan dina. Qablahu ing dalem sadurunge mah. Aule qadain utawa krana qada. Au nadrin utawa nadar. Awirdin utawa puasa wirid, yaitu seperti halnya puasa dalail, ya. Dan yang lainnya. Waman utai sapane wong iku afsada ngrusakake sapa man. Afsada iku ngrusakake sapa man soma yaumin ing poso sedina min Ramadan sangking wulan Ramadan. Bagaimana? Wala rukhsata hali ora ana kemurahan iku maujud. Lahu kedue man fi fitrihi ing dalem ora posone man. Fi fitrihi ing dalem ora posone man fi jima ing kelawan jima. Fa alaihi monggo iku ing atase man al ismu utawi dosa. Al ismu utawi dosa wal qada'u lan ngondoni fauran kelawan seketika. Wa kafaratu dihari lan bayar kafarah dihar. Hal yang dapat membatalkan puasa berikutnya adalah tentang ketika seseorang itu gila, ya. Orang gila itu tidak terkena hukum taklif berpuasa. Tidak kena hukum taklif berpuasa. Artinya di situ ketika ada orang gila, ya, maka selama itu, baik itu 1 tahun 2 tahun misalkan, ini tidak wajib untuk mengqadai karena statusnya di situ dia tidak kena hukum taklif, tidak ada hukum wajib bagi seorang yang gila. Nah, orang yang gila ini meskipun sebentar
ini secara otomatis tadi puasanya adalah batal. Alasannya tadi adalah karena tidak kena hukum taklif. Berikutnya adalah bagi orang yang di situ mugma alaih. Orang yang di situ pingsan, tidak sadarkan diri. Ini di mana pingsannya tersebut itu sampai beberapa hari. Ini juga di situ tidak kena hukum ini. Ya, puasanya tidak sah. Berikutnya, wala yasihu shaumul idaini. Orang yang di situ puasa pada saat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, di situ puasanya tidak sah. Meskipun puasanya itu adalah puasa wajib, misalkan puasa Ramadan, atau di situ wajibnya karena nadar, atau di situ puasa sunnah, ini puasanya tidak sah. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yaitu naha Rasulullah SAW an siyami yaumaini, yaumul fitri wa yaumul adha. Bahwa Rasulullah SAW itu melarang seseorang berpuasa pada 2 hari, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini merupakan dasar daripada Rasulullah SAW. Baik puasanya tersebut itu merupakan puasa sunnah, puasa wajib maupun nadar. Oleh karena itu, ketika ada orang nadar, misalkan ya, ada orang nadar, kalau di situ dia akan berpuasa di saat hari raya, maka nadar yang dilakukan tersebut di situ hukumnya tidak sah, dan tidak wajib untuk melaksanakan nadarnya tersebut. Ini adalah saat hari raya. Kemudian puasa tidak dianggap sah kapan? Yaitu pada saat hari tasyrik. Tasyrik berarti itu adalah hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu mulai tanggal 11, kemudian 12, kemudian 13, itu adalah hari tasyrik. Dahulu kala masalah hari tasyrik ini diperbolehkan untuk berpuasa, namun karena mubadir dari hewan kurban yang di situ banyak dipotong, ya, banyak orang yang berkorban, sehingga di situ menyebabkan hewan-hewan tersebut itu membusuk gara-gara pada berpuasa. Nah, dari situlah muncul adanya hukum bahwa ketika atau mulai saat itu hukum berpuasa pada hari tasyrik itu dilarang. Dasarnya di sini adalah dari sabda Rasulullah, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa naha an siyamiha. Rasulullah itu melarang berpuasa pada hari tasyrik. Kemudian beliau Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ini ada tambahan taksi bahwa innaha ayyamul akli wa syurbi wa dzikrullah ta'ala, bahwa yang namanya hari tasyrik itu merupakan hari makan dan hari minum serta hari zikir atau ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari dasar inilah kenapa kita tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik, ya. Ini. Kemudian tidak diperbolehkan berpuasa saat separuh akhir daripada bulan Sya'ban. Yang dimaksudkan di sini merupakan puasa sunnah yang dimulai saat itu. Artinya ketika di situ puasanya adalah wajib, katakan qadha ya, misalkan kalian
pada tahun ini di bulan Ramadan ini pas udur ya, pas haid, maka mau tidak mau di situ nanti wajib untuk apa? Mengqadai. Nah, ketika di situ belum sempat untuk mengqadha, akhirnya di tengah-tengah bulan Sya'ban itu berkeinginan untuk mengqadha, akhirnya diqadha, maka boleh. Boleh. Jadi yang dimaksudkan larangan tersebut ini merupakan puasa sunnah yang dimulai saat itu. Maka di sini juga dikecualikan puasa yang sifatnya adalah wisal. Sebagaimana di situ adalah puasa dalail, baik dalail Quran maupun dalail khairat ya, ini. Yang di situ sifatnya adalah terus-menerus. Atau di situ puasa Daud ya, puasa Daud. Ini dikecualikan dari larangan ini. Dasar daripada larangan tersebut ini adalah sabda Rasulullah yang bunyinya adalah idzan tasaba sya'banu fala siyama hatta yakunu Ramadan. Ketika sudah sampai setengah dari bulan Sya'ban, maka fala siyama, tidak boleh berpuasa. Jadi puasanya yang dimaksud tadi adalah puasa sunnah yang dimulai saat itu, sehingga masuk di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian larangan puasa berikutnya adalah berpuasa di hari Rabu, yaitu tanggal 30 di bulan Sya'ban. Nah, karena apa? Ada kemungkinan pada hari itu sudah masuk di bulan Ramadan. Ini namanya adalah Yaumus Syak. Yaumus Syaki. Hari apa? Mamang. Oleh karena itu, tentang masalah Ramadan itu kan ada ketentuannya ya. Apa? Dasarnya di situ sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah ketika kalian telah melihat tanggal masuknya bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah ketika kalian telah melihat tanggal. Kemudian di sini redaksinya fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata salasina sya'bana salasina yauman. Ketika di situ kondisi sedang mendung seperti saat ini yang sudah musim hujan, ya. Sehingga di situ tidak mungkin untuk bisa melihat bulan, maka di situ kita diperintahkan untuk menyempurnakan bulan Sya'ban tersebut 30 hari. Ini 30 hari tersebut ini merupakan tadi hari Rabu. Illa ayasilahu tadi ya. Kemudian waman afsada sauma yaumin min ramadhana wala rukhsata lahu fi fitrihi fa alaihi al-ismu bijima'in fa alaihi al-ismu ya. Barang siapa yang di situ merusak puasanya di siang Ramadan sedangkan tidak ada rukhsah baginya, maka baginya dengan cara berjima ya, maka di situ baginya mendapatkan dosa. Dosa kenapa? Karena di situ dia membatalkan puasa. Dan di situ dia, bagi seorang yang di situ melakukan jima di siang Ramadan, wajib untuk mengqadai, wajib qada secara faur, seketika. Artinya ketika di situ habis bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa setelah Syawal ya, setelah Id itu wajib untuk berpuasa. Kemudian seorang tersebut terkena kafaratul dzihar. Kafaratul dzihar. Kafaratul dzihar itu apa? Kafaratul dzihar di sini adalah memerdekakan budak muslim. Berhubung sekarang ini tidak ada budak, maka di situ diganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Ini dahulu kala ada salah satu sahabat Rasulullah SAW. Pada waktu itu sahabat ini sedang jima di siang Ramadan, sehingga sahabat tersebut itu melaporkan diri pada Rasulullah SAW.
Ketika melapor, maka Rasulullah langsung di situ menyuruhnya untuk memerdekakan budak. Lalu bagaimana jawaban daripada sahabat tersebut? Karena sahabat tersebut ini termasuk daripada golongan orang yang termasuk fakir miskin, maka di situ beliau berkata, wahai Rasul, saya tidak mampu untuk memerdekakan budak. Kemudian kalau tidak mampu, kamu ya harus puasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya sahabat tadi menyampaikan, loh, saya puasa 1 bulan aja tidak kuat, apalagi puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian diganti, kalau tidak bisa berarti kamu harus mengasih makan fakir miskin sebanyak 60 orang, di mana satu orangnya di situ adalah 1 mud. 1 mud itu kalau dibuat ons itu sekitar 6 ons. Berarti 6 ons dikalikan 60 orang. Ya, kebetulan karena sahabat tadi ini termasuk orang yang fakir miskin, memang betul-betul tidak punya apa-apa. Beliau menyampaikan, wahai Rasul, saya ini adalah orang yang paling fakir, orang yang paling miskin di daerah sini. Akhirnya di situ Rasulullah memberikan barangnya tersebut untuk dikasihkan pada orang itu. Ini masalah kafaroh. Ya, maka ketika kok ada ya, dari salah satu orang misalkan ya di sini, dia termasuk orang yang bukan seperti sahabat ini, dia termasuk orang yang mampu ya, maka nanti dia wajib untuk yang pertama, yang kewajiban pertama di situ wajib untuk berpuasa di bulan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, digantikan dengan memberikan makan terhadap fakir miskin sebanyak 60 orang ya, dengan catatan setiap orangnya di situ satu mud. Kalau bahasanya Sya'roni sekitar 6 tahun 7 tahun yang lalu, beliau pernah menyampaikan bahwa memberi makan terhadap fakir miskin sebanyak 60 mud itu diganti dengan sesuatu yang layak. Katakan di situ baju ya, baju. Ini seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.